Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini masih ya kontennya untuk ngebahas terkait ya serba-serbi antara F, A, dan juga S. Bahkan kemarin itu kalau tidak salah ya, kemarin gue nonton juga sebentar untuk live dari Sabrina ya guys. Jadi dia kayak juga ngomong sedikit sih ya. Terus juga ada kabar-kabar terbaru juga kayak terkait saling unfollow gitu ya, baik pihak si cowok si F dan juga pihak si S gitu ya, udah saling unfollow. Terus juga konten-konten kemesraan kemarin mereka itu berdua juga udah di take down bener-bener. Tapi kemarin gue juga baca komentar gitu ya, mungkin dari kalian yang bilang sebenarnya Sabrina dan Fajar itu tidak pacaran gitu ya. Ada yang bilang kayak gitu juga guys. Tapi kenapa kalau nggak pacaran seintens dan deketin kayak sampai kalian tahu ya video make up itu sampai ada yang bikin diperlambat. Kalian kenapa tidak bikin kepastian aja, maksudnya apa ya, pihak laki-lakinya nih kenapa tidak bisa gitu sih. Gue lebih kepada woman support woman aja ya guys, karena menurut lihat kasus kayak gini juga yang dirugikan juga ya, kalau awalnya bilang perselingkuhan juga pasti yang disalah-salahkan adalah pihak ceweknya gitu ya. Dari dulu ya siapapun artisnya pasti kayak begitu ya, pasti yang disalahkan adalah pihak ceweknya bukan pihak cowoknya. Tapi gitu ya, gue cuma mau support tetap ya Sabrina, keep strong. Gue tahu dia kuat banget, sekuat apapun itu. Bahkan mungkin pernah gue juga bahas gitu ya, waktu dia setelah pasca itu kayak mulai agak jaga jarak sama pihak F itu. Terus habis itu dia live bareng sama Uwan ya, Uwan Juicy Luicy tuh mukanya tuh apa ya, bagian matanya tuh bengkak, kelihatan banget kayak orang yang habis nangis, bener-bener totally kayak. So semangat buat Binaku ya. Katanya sih fokus karir dulu, tapi katanya Bina bisa menyelam sambil menyelam minum air, maksudnya begitu ya guys. Oke, so mungkin kita langsung aja ke video yang pertama. Oke, dan juga di sini kalau kita lihat ada postingan orang ya guys, kayak gini ya. Dari sini kita lihat ya ada postingan orang kayak gini. Guys, tolong tiap minggu gue tungguin Idol Live biar ada mereka berdua ya, maksudnya F dan juga S gitu ya. Giliran minggu depan ada mereka, kok gue yang nggak mau ya. Ya Tuhan, Bina gue saranin hari Senin lo open PO rendang aja, biar Selasa masak rendang dan gak usah datang ke Idol Live. Please ya Bin, lo nggak boleh deket-deket lagi please, ini mah gue cuma takut lo dihujat lagi. Gitu ya. Jadi sarannya adalah open PO ya guys. Karena kalau kita tahu ya memang Sabrina ini jiwa wirausahanya tuh udah ada sejak dini ya, dia jualan-jualan. Banyak deh kue-kue juga gue pernah liatin gitu, kayak keren buat Bina lah. Makanya gue harap sih dengan apa ya, dengan hal ini terjadi sama Bina, dengan juga kita lihat ke belakang gitu ya, ngelihat kondisi kehidupan Bina sebelum ada di Indonesian Idol dan sebelum dia jadi artis seperti ini gitu ya, gue yakin dia itu udah adalah sosok yang udah kuat pada dasarnya ya guys, amin. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini kalau kita lihat juga ada permintaan maaf Fajar. Gimana guys nih ya? Kepada seluruh fans yang selalu mendukung saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian atau perilaku saya baru-baru ini. Saya menyadari bahwa saya telah mengecewakan banyak pihak dan saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian. Maaf saya gagal menjaga kepercayaan kalian, tapi saya tidak akan menyerah untuk jadi lebih baik. Terima kasih karena tetap ada. Dan Fajar Soul, terima kasih banyak sudah mengingatkan saya untuk belajar lebih baik lagi. Kayak gitu ya guys. Untuk teman-teman
Yang lain yang dirugikan aku minta maaf ya, aku manusia biasa sama kayak kalian juga, hehe. Tapi di sini aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk semua yang aku buat hatinya sakit, aku minta maaf juga ya. Aku bakal berubah jadi yang lebih baik lagi. Tapi ini yang bikin salvo gue nih, lihat ya. Emot-emot begini banyak banget guys nih. Ya. Tapi gimana guys untuk permintaan maaf dari Fajar ini menurut kalian ya guys? Tapi menurut gue ya, gue harap semoga dia minta maaf bukan di dalam fanbase-nya dia aja ataupun mungkin grup Telegram yang isi fanbase-nya dia, tapi juga dia minta maaf ke orang-orang yang telah dia sakitin. Itu yang paling penting ya guys, karena ya kalau kayak gini ya nggak direct langsung aja ke orangnya gitu ya. Kita baca komentar orang-orang. Aku juga manusia biasa sama kayak kalian, hehe. Tapi gua nggak gitu, Jar. Udah klarifikasi masih aja pada julid dari kemarin suruh klarifikasi. Cuma buat meredam aja biar nggak redup. Abis itu cari mangsa lagi siapa yang bisa dimainin perasaannya, iya kan? Gemini emang gini. Aku juga manusia biasa sama kayak kalian, hehe. Ya mesti ada hehehe nya mungkin biar sedikit lucu aja sih guys. Nah ini juga ya preskon yang kemarin ya guys. Kayaknya bekas banget itu buat Sabrina gitu. Pas saya bilang kayak ini lagu sakit banget buat Sabrina loh. Selilai apa kisah lagu sama kehidupannya Sabrina gitu, sampai akhirnya kayaknya dapat banget di feel-nya gitu kan. Udah pasti karena kayaknya dari sebuah itu kayaknya aku paling lama hidupnya ya daripada jadi pasti kisah percintaannya pastinya jauh lebih kompleks daripada kita semua. Percintaannya lebih kompleks daripada mereka semua guys. Hal yang menyakitkan itu justru aku kayak saat recording aku berusaha untuk kalian yang lain, untuk berusaha mencintai lagunya karena pernah mengalami di fase pengen banget berjuang, tapi ternyata ada yang panik nih guys. Cara mencintai dia dengan mengikhlaskan dia. So di lagu ini mengajarkan aku gimana caranya aku mengikhlaskan dia. Aku jujur dengan diri sendiri kalau seikhlas-ikhlasnya aku untuk aku udah pernah kali. Jadi tetap sakit. Oh wow, ada yang panik nih guys kayaknya nih guys. Oh my god, kameramennya juga langsung menyasar ke wow, menjiwai ya. Akhirnya ujungnya bisa untuk mengikhlaskan ya orang itu pergi. Aku sayang kamu, kita fokus karir dulu ya, bye. Ya itu. Oke, Mesa Angel kalian muak kan? Oh ya kayaknya mereka bertiga nih ngegeng kali ya guys ya, karena waktu itu pernah makan bareng juga tuh live ya kan, Mesa, Angelia sama Sabrina. Duh kalau tahu gini mending Mesa aja juara duanya. Waduh, gimana guys? Itu juga guys, benarkah seharusnya sama Mesa? Lanjut tuh pesaingnya dihujat ya, jangan gitu, juara 3 aja Mesa masih dihujat. Siapapun layak tapi ya udahlah ya guys. Fajar F-nya, Eca shock, Mesia udah muak. Fajar panik attack ya kan, ada yang panik pasti guys, pasti ini ya. Bentar. Untuk kalian, ini pesan dari Bina, dengerin sampai habis, jangan budek. Jangan budek guys. Itu Bin. Keluarin aja Bin. Terus buat para orang-orang yang dulunya mungkin fansnya sebelah, entah siapapun itu, nggak perlu minta maaf kalau sebelumnya pernah nge-hate aku, nggak apa-apa, biasa aja. Aku nggak pernah baca pertama, jadi kalian nggak perlu minta maaf. Terus kalau sekarang ditanya udah maafin, aku maafin. Oke, aman. Intinya nggak usah bawa namaku lagi, nggak usah singgung-singgung namaku lagi. Kalau udah minta maaf ya aku maafin. Tapi apa yang berjalan sekarang ya biarin aja berjalan. Aku kemarin berminggu-minggu nangis sendiri pun nggak berisik. Yes. Nikmatin aja. Namanya juga live. Namanya juga hidup live ya maksudnya Bina.
Oh gitu guys ya, pesannya Bina ya guys. Tapi dia tuh memang berbeda dengan si A ya. Si A ini karena mungkin dia nggak kuat hujatan, mungkin juga dari fans sebelah ngehujat, dari fans sebelah sono ngehujat juga gitu. Jadi kayak dia akhirnya speak up tuh ya, bikin klarifikasi yang seperti story IG-nya dia kemarin. Nah, tapi menurut gua sisi baiknya adalah dari story itu kita tahu banyak hal yang kita tidak tahu. Coba deh kalau kita nggak lihat story itu atau tidak dipost, mungkin sampai dengan detik ini itu cewek dihujat terus ya, dibilang selingkuhannya ini itu. Yang menurut gua itu tindakan bagus sih untuk menyelamatkan diri sendiri, itu hak dia dan menurut gua ya guys. Jadi ya sudah lah ya guys. Baru 24 tahun usianya tapi cara berpikirnya dewasa dan bijak sekali. Oke. Selama hidup di dunia pasti tidak lepas dari masalah. Jadikan masalah itu sebagai cara Allah mendidik kita menjadi kuat dan mendewasakan karakter. Setuju ya guys? Apalagi kalau kita tahu ya, hidup Sabrina ini benar-benar roller coaster banget menurut gua dari dia kecil. Ya kalian paham lah untuk berbinar ya. Makanya kadang gue kayak sering harus banyak bersyukur dengan nikmat apa yang sudah diberikan hari ini gitu ya, karena gue percaya orang lain mungkin ada yang kurang beruntung daripada gue. Itu ya guys, kalian bisa ambil pelajarannya di situ. Bener anjir, dia berapa minggu ini sedih, dia nggak berisik loh tuh kan. Oke. Percintaannya pastinya jauh lebih kompleks daripada mereka semua. Nah ini yang tadi ya guys, kalian bro pasti muak banget kan weh. Menjiwai lagunya karena pernah mengalami fokusnya ke Nesa sama Angelia. Tapi ternyata satu-satunya cara untuk mencintai dia adalah dengan mengikhlaskan dia. So di lagu ini mengajarkan aku banget gimana caranya aku mengikhlaskan dia, aku jujur dengan diriku sendiri kalau seikhlas-ikhlasnya aku untuk aku tetap tidak akan pernah terjadi. Jadi tetap sakit. Percintaannya pastinya. Seperti itu ya guys. Di Jakarta ngerantau. Bentar. Perempuan apa tuh tadi? Perempuan yang sering dijahatin orang ini adalah perempuan yang selalu berjuang susah payah buat hidupnya tuh guys. Sabrina ya guys. Kan aku di Jakarta ngerantau jadinya. Gimana ya biar bisa punya uang tambahan, bisa ngirimin keluarga juga. Karena aku suka masak, jadi aku bikin frozen food itu termasuk PP itu. Tuh kan. Sendiri sebenarnya. Jadi bener-bener sendiri di kosan. Ya Allah, jadi semuanya iya, sampai nganterin misalkan ke customernya juga, sampai akhirnya punya resellernya juga itu nganterin. Sampai ada reseller juga luar biasa. Sampai langsung nganterin. Iya, nganterin langsung. Biasanya naik angkot gitu. Naik angkot guys. Sedih banget gua. Perjuangan dia tuh. Dan kadang herannya orang-orang ngehujat dia tuh kayak sedih gua. Oh my god, gila ya. Menurut gua kalau emang Bina bakal jadi penyanyi yang diva banget nih, kisah hidupnya dia menurut gua nih ya guys, wajib banget dibikin film. Aduh gue sampai sedih gini ya, untuk nggak kelihatan di kamera ya. Gue gila, hidupnya dia tuh roller coaster banget. Dari dia kecil berusaha sendiri, bener-bener wah terpaan nih. Gue nggak habis pikir sih sama orang-orang yang ngehujat dia itu kayak lebih baik aja gitu. Kayak apa sih yang kalian bela itu sampai kalian tuh pada ngehujat Bina guys. Aduh, kenapa ya? Padahal udah tahu background Bina seperti apa, udah tahu rasa sakitnya dia, masa lalu keluarganya. Tapi kenapa kok tega banget nyakitin dengan cara lain? Aduh, gue sedih guys. Baru kali ini gue bikin konten. Iya, beberapa kali pernah nangis juga sih gue, tapi saya strong Binaku ya. Kok bisa sih apa yang apa nggak memikirkan dia lo berjuang semuanya sendiri, kok tega. Karena menurut gue
kisah Bina ini sangat menginspiratif banget ya guys. Sangat gigih, berjuang, fokus dia tuh ya. Nah ini yang kemarin gue bikin konten yang terkait IG story-nya dari pihak A ya, Amanda ini gitu ya guys. Ada beberapa dari kalian tuh komen, Kak Fajar tuh juga ngechat Bina. Nah makanya gue nanya chat yang mana ya, atau kayak gue jawab wow, dan itu memang tidak gue temukan ya. Bahkan pada saat gue scroll gitu gue tidak menemukan guys. Nah pas gue cari ini ternyata nih ya, jadi chat-chatannya F ke Sabrina gitu ya, alah cemburu juga. Terus ngasih emot, itu udah jawab tuh, hanya menghargai, dia udah dukung setiap minggu, gak ada apa-apa. Ini chat Fajar ke Sabrina guys. Oke. Dan ini chat Fajar ke Amanda. Nggak tahu sih, kalau memang nggak ada apa-apa ya clearin aja, nggak ada apa-apa sih menurut gue ya dari awal. Dan juga jangan bikin orang tuh punya harapan kepada kita gitu, kita yang deketin, kita yang ngasih perhatian ini terus nge-treat segala macam, tapi ternyata ya kita cuman jadi bahan, mungkin ya salah satu nominasi dalam hidupnya dia untuk dipilih atau tidak gitu ya. Jangan kayak gitu guys. Kayak inget ya, dosa paling besar itu adalah nyakitin hati orang sih menurut gue ya. Itu cetan bocor tuh dari mana sih? Ya dari mana? Jadian malu sama Angga Yanda yang bisa setia sama satu cewek walaupun beliau sangat tampan. Oke. Gak usah kalian bilang fokus karir sama awak ya. Awak ini bisa menyelam sambil minum air loh, sambil numpang bisa. Siapa yang bilang kayak gitu? Jangan minum air guys. Kan enak ngajar karir, ada yang mengawani. Yeah. Realistis aja mah. Betul. Beneran wanita Amazon ketua kita. Ada ayam. Iya kok ayam. Gak usah kalian bilang fokus. Oke, sambil menyelam minum air ya guys. Kok jadi logat Batak? Oke, emang dia orang bestie. Oh, orang bestie. Dia mah emang orangnya realistis banget ya. Ini berdasarkan hidup dia ya guys. Jangan disamain dengan kalian ya. Emang itu selingkuhannya. Nah, 4 kata lucu, jangan ada kata hubungan. Persis yang Fajar bilang ke aku. Hahaha. Nah, lu. Ini DM Sabrina kah, guys? Wah. Oke. Lihat di mana please kau bacanya ya, Amanda. Si Fajar dan pasukan belum juga selesai bersih-bersih es ya, Amanda udah buang. Yang lihat ini lihat di mana woi ya guys. Walaupun aku benci kali sama kau, dasar bego, kasih isyarat tidak mau mengerti. walaupun aku benci kali sama kau. Ya, ini jadi ada meme-memenya gini ya guys. Fajar Sabrina pacaran dari Februari, tapi sampai kelar audisi pun si Fajar cuma bisa jawab kalau hubungan dia sama Bina di tengah-tengah. Lelaki konyol, lelaki kardus, lelaki brengsek. Kakakku tapi jangan digopap dulu ya. Please, takut banget sama cegelnya Fajar. Nanti kalau kakak dibully aku nangis, I'm begging. Haha, cukup sedih dikit baca komennya. Nah, lu guys. Nah, ini tadi ya untuk permintaan maaf Fajar dan udah di unfollow ya. Kayak dua-duanya udah unfollow ya guys. Pas gue cek juga. Nah, ini kan Mesa juga Angelia ya. Ini apa nih? Ngakak banget dia langsung tersadar. Fajar Merimi 2 apa nih? Tanggal 21 bulan Januari. Oke, gak jadi.
nggak jadi guys, diralat. Dia kenapa please, kasih tahu detail masalahnya. Dia kenapa please, maksudnya gimana, nggak paham. Oh, banyak yang nggak paham ya guys. Oke. Oke deh, mungkin itu aja untuk konten kali ini. Nanti kalau ada berita-berita terbaru juga seputar dari anak-anak idol, mungkin akan gua up gitu ya. Tapi ya mungkin agak-agak telat. Karena apa? Karena nih gua nge-record hari Minggu guys, dan abis ini gua bekerja. Ya, hari Minggu kerja, Senin kerja. Ya cakep lah ya. Jadi buat ya, orang yang cuti bersama keluarga, selamat menikmati hari libur kalian. Dan ya menurut gue ada baiknya kayak stop hujat, udahlah gitu ya. Walaupun mungkin tetap ya namanya hal yang dilakukan pihak laki-laki menurut gue tidak dibenarkan sekalipun. Dan menurut gue dalam hidup gue nih ya, gue tuh paling tidak bisa memaafkan oke lah ya, tapi tidak bisa melupakan perlakuan orang tuh. Yang pertama bohong, yang kedua selingkuh. Udah, itu doang. Mungkin itu aja, dan kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.